aku kelas 12. Dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih bersemangat? Masih cinta sejarah? Cinta Indonesia, Miss. Cinta Indonesia, Miss. Cinta Indonesia. Mohon kamera selalu on ya, biar kelihatan kalau kalian cantik dan ganteng. Kemudian selalu berseragam lengkap, dan jangan lupa berikan tanda likes untuk kehadiran kita. Nah, saya mohon salah satu dari kalian memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya. Nah, kita ada di topik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan ya. Oke. Terus nah ini yang akan kita pelajari. Jadi ada yang tahu ini gambar siapa saja? Ini ada yang di KD 3.9 ya. Jadi kita bisa mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan. Oke, model pembelajaran problem based learning. Jadi langsung nanti kalian saya bagi dalam kelompok gitu ya. Dan harapannya ya kita bisa menjelaskan juga prestasi bangsa Indonesia dalam mengembangkan iptek. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 TB. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Dalam menyikapi perkembangan iptek yang ada. Kemudian kita harapannya ini nanti secara reflektif ya kita bisa merefleksikan cara kita dapat bersyukur atas perkembangan iptek. Jadi kalau kita melihat iptek ini model juga bagi bangsa untuk membangun negara. Ada juga yang merespon gitu ya, masa kini sedang apa, terus kita harus berbuat apa. Nah, langsung saja, 2 teknologi transportasi, kelompok 3 teknologi kedirgantaraan, kelompok 4 teknologi komunikasi di situ. Terus kognitif dari LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Terus kalian nanti silakan berkontribusi dalam kelompok. Psikomotoriknya, nah ini kalian buat timeline ya. Silahkan bertanggung jawab ketika nanti meeting, jangan lupa untuk direkam dan selalu on untuk kameranya ya. Tapi kalian bisa berdiskusi ya. Nah, nanti sumbernya apa saja untuk buat timeline. Ada refleksi. Terus, nah ini masing-masing juga sudah saya lengkapi dengan modul. Jadi kalian bisa melihat yang di buku. Di buku ada ya, di buku ini jadi bisa membandingkan ya dampak positif, negatif, terus memberi saran atas misalnya dampak negatifnya apa supaya itu tidak terjadi. Dan itu sebagai ungkapan syukur kita. Ini break dulu. Silakan putuskan bersama kelompok. Nah, ini masuknya ya. Dan silakan masuk sesuai kelompok kalian. Kita gitu aja. Apa? Tuh kayak gitu.
skala kota gaya realis, beragam ornamen interior bernuansa Indonesia, atap limasan, hiasan puncak atap, dan ventilasi silang dipertahankan untuk bangunan rendah. Jadi mulai ada inovasi-inovasi baru. Kemudian di tahun 1986 itu di bidang arsitektur muncul Atelier 6. Ini berisikan 6 arsitektur lokal Indonesia. Ada Adi Mursid, Darmawan Prawiro Harjo, Robi Sularto, Rahman Sidarta, Iman Sunaryo, dan Yuasdi Salia. Terhadap negara Asia, Jepang membentuk Badan Pengawasan Siaran Radio atau disebut Hoshokanri Kyoto pada 1942. Kekalahan Jepang terhadap sekutu diperhitungkan dipimpin dan Angkatan Muda Indonesia. Mereka selalu mendengar radio luar negeri. Itu dilakukan pada Juli 1945. BBC London menyiarkan ultimatum tentara sekutu. Baru dirintis oleh Tentara Republik Indonesia oleh Wiweko Supono yang menjadi pemimpinnya. Terus pada 1950 kegiatannya itu diwadahi dalam seksi percobaan dan dilanjutkan dengan penyelidikan, percobaan, dan pembuatan pesawat terbang. Kemudian 2 helikopter juga diciptakan. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya pada tahun 1989 sampai 1998 itu Pelita 5 dan 6 mulai dijalankan. Khususnya bergerak di bidang ekspor dan untuk pembangunan nasional. Selanjutnya di tahun 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Kemudian pada tahun 1973, PNKA berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Pada tahun 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Perumka, kemudian berubah lagi menjadi PT KAI. Pada tanggal 3 Desember tahun 1957, terjadi aksi pengambil alihan kantor pusat KPM di Jakarta oleh Serikat Buruh KBKI. Buruh-buruh ini berhasil menguasai 34 kapal milik KPM. Itu cukup banyak dari teknologi transportasi, yaitu untuk memudahkan seseorang berpindah tempat, kemudian juga memudahkan proses pendistribusian barang. Lama semakin menipis. Untuk memperbarui minyak tanah membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Masyarakat Indonesia saat ini masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Sementara itu cadangan gas masih banyak di alam, sehingga dimungkinkan untuk berpindah menggunakan gas. Lalu yang keempat ada menggunakan BBM secara bijak. Tiap tahun penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan penggunaan BBM meningkat. Kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada ini dengan bijaksana gitu ya. Terus kita juga mengingat teknologi ini bukan untuk memusnahkan manusia, tapi yang berkembang haruslah bisa menyejahterakan manusia. Baik, kita pun juga harus mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Sampai di sini tetap semangat. Boleh minta pimpin doa, Priscilla. Ya, Miss. Teman-teman, marilah kita berdoa.